Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Harta tak halal. Pentinglah makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi ingat tentang makanan yang halal lagi baik, yang bersih dan sesuai dengan kita sebagai manusia. Pada ayat 168 diberi peringatan pada seluruh manusia. Kemudian ayat 172 dan 173 diperingatkan khusus kepada kaum yang beriman supaya memakan makanan yang baik-baik dan menjauhi makanan yang keji, sehingga ditunjukkan apa dia yang keji itu. Dicela orang yang mata pencahariannya dengan menyembunyikan kebenaran karena mengharapkan harga yang sedikit. Kemudian sesudah menerangkan hal kisos, diterangkan lagi tentang wasiat dan larangan curang dalam hal wasiat dan pujian terhadap orang yang sudi mendamaikan orang yang berselisih tentang harta wasiat. Sesudah itu baru dibicarakan perkara puasa. Sekarang dilanjutkan lagi ada hubungan dengan makanan atau kebersihan mata pencaharian. Pangkal ayat 188 tafsirnya, dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Pangkal ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan serta persaudaraan. Sebab itu dikatakan harta benda kamu di antara kamu. Ditanamkan di sini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah dengan kamu menganiaya harta bendamu sendiri juga. Memakan harta benda dengan jalan yang sama, dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah di sini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame, dan advertensi yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk, menerbitkan buku-buku cabul, dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang pembangkit nafsu, yang kalau ditanya yang membuatnya mudah saja berkata, cari makan. Atau kolportir, mencari pembeli suatu barang dengan memperlihatkan contoh yang bagus, bermutu tinggi, padahal setelah ada persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata mutunya di bawah dari contoh. Atau spekulasi terhadap barang vital dalam masyarakat, seumpama beras, ditahan lama dalam gudang karena mengharapkan harganya membumbung naik. Walaupun masyarakat sudah sangat kelaparan, yang dalam agama disebut ihtikar, atau menyediakan alat penimbang yang curang, lain yang pembeli dengan yang penjual. Ini adalah contoh-contoh atau dapat dikemukakan 1001 contoh yang lain, yang maksudnya ialah segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang tidak wajar dan merugikan sama manusia yang selalu bertemu dalam masyarakat yang ekonominya mulai kacau, sehingga orang beroleh kekayaan dengan pengisapan dan penipuan kepada sesama manusia. Sebab itu Islam sangat mengharamkan riba, karena riba benar-benar suatu pemerasan atau tenaga manusia oleh manusia. Kelihatan luar sebagai menolong melepaskan orang dari sesak dan kesulitan, padahal dipersulit lagi dengan membayar bunga. Ketentuan tentang riba yang disebut riba fadol atau riba nasiah akan diterangkan juga kelak pada waktunya. Sampai-sampai kepada urusan upah mengupah, dengan memberikan upah yang sangat rendah, tidak berpatutan dengan tenaga yang dikeluarkan oleh yang diupah, tetapi terpaksa dikerjakan juga karena dia lapar. Untuk menjaga martabat iman,
ulama-ulama pun memberi ingat bahwasanya orang yang tidak patut menerima zakat karena dia ada kemampuan, lalu diterimanya juga zakat itu adalah haram hukumnya. Teringatlah akan guruku almarhum Syekh Abdul Hamid Tuan Kumudo di Padang Panjang, gurunya Buya Hamka. Pada suatu hari dikirimkan orang kepada beliau uang zakat dari Padang. Dengan lemah lembutnya, uang zakat itu telah beliau tolak karena beliau tidak merasa berhak menerimanya sebab beliau mampu. Kata beliau, makanan dan minuman beliau cukup dan pakaian beliau pun ada walaupun cara sederhana. Padahal oleh karena usia beliau seluruhnya sudah disediakan buat mengajar murid-murid beliau, tidaklah tidaklah ada kesempatan beliau buat berusaha yang lain. Namun begitu ditolaknya juga zakat itu. Setengah ahli fikih menyatakan pendapat bahwasannya seorang yang tidak ada pakaian buat sholat sehingga boleh dikatakan bertelanjang, tidaklah wajib atasnya meminjam pakaian orang lain buat sholat. Daripada meminjam, tidaklah mengapa dia sholat bertelanjang. Termasuk juga di sini perusahaan membuat azimat, membuat bekasih untuk seorang perempuan supaya lakinya tetap kasih kepadanya. Termasuk jugalah di dalamnya menerima upah membaca surah Yasin malam Jumat sekian kali untuk dihadiahkan pahalanya kepada keluarga si pengupah yang telah mati. Termasuk juga di dalamnya apa yang ketika menafsirkan ayat 174 kita sebutkan, yaitu orang-orang yang mendapat penghasilan dari fidyah sholat orang yang telah mati. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang berdiri di pekuburan menunggu orang-orang yang akan memberinya upah membaca doa atau bertalkin atau membaca surah Yasin yang diupahkan keluarga orang yang berkubur di sana. Lebih ganas lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa ke muka hakim. Sebagai lanjutan ayat